Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ketua Umum Projo Budi Ari diresapel beberapa hari yang lalu, tidak lagi menjadi Menteri Koperasi. Banyak sekali pihak yang kemudian bertanya-tanya, kira-kira kemana arah politik Projo setelah Ketua Umum mereka tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan. Hari ini, 3 hari yang lalu, di akun Instagram resmi DPP Projo, ada satu artikel yang saya kira cukup menarik untuk bisa dijadikan sebagai patokan, semacam guidance untuk melihat apa sebenarnya sikap politik, termasuk juga respon, termasuk juga soal kira-kira apa dan kemana langkah politik Projo di masa-masa yang akan datang. Dalam artikel yang diunggah 3 hari yang lalu, itu diberi judul Projo menentukan sikap pasca Jokowi. Tentu artikel itu memang dimaksudkan untuk merespon bagaimana setelah Budi Ari dicopot dari posisinya sebagai Menteri Koperasi, banyak kemudian projo-projo di daerah itu yang katanya kecewa, katanya mungkin tidak terima karena Budi Ari dinilai sebagai menteri yang memiliki dedikasi, memiliki kinerja yang cukup baik, terutama mewujudkan bagaimana koperasi Desa Merah Putih itu ya sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh pemerintah hari ini. Alih-alih Budi Ari itu mendapatkan apresiasi di tengah kinerjanya yang menurut artikel itu Budi Ari memang sudah mulai menunjukkan kinerjanya yang positif, tapi kemudian justru diresapel dan digantikan dengan yang lain. Tak heran kalau kemudian dalam artikel yang berjudul Projo menentukan arah pasca Jokowi, banyak kemudian projo-projo daerah yang kecewa karena Budi Ari dianggap tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya. Bahkan ada sejumlah relawan-relawan yang lain yang sangat kelihatan marah dan kecewa setelah Budi Ari diganti, dan bahkan mengungkit-ungkit bahwa jasa politik Budi Ari terkait dengan pemenangan di Pilpres 2024 itu seakan-akan dilupakan begitu saja, dan itu bisa diukur ketika Budi Ari belum genap 1 tahun tapi sudah diganti, sudah diresapel sebagai Menteri Koperasi. Itulah yang saya sebut sebagai ada kekecewaan yang memang sepertinya tergambar, di mana para pengurus-pengurus Projo di berbagai daerah merasa tak happy, merasa tak nyaman, dan sangat kecewa setelah ketua umum mereka itu diganti dan tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan hari ini. Saya kira secara alamiah siapapun kalau diganti dan resapel pasti ada kecewa dan marah. Disitulah kemudian muncul tafsir-tafsir, jangan-jangan Projo ini sangat potensial menjadi oposisi, apalagi sampai detik ini sangat jarang sekali organisasi-organisasi politik non-partai yang siap menjadi oposisi. Kalau betul begitu banyak kekecewaan yang muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bagaimana Budi Ari itu diganti, ya kenapa tidak jadi oposisi saja? Bukankah kekecewaan itu bisa disalurkan untuk memberikan check and balances dan perimbangan kekuasaan terhadap pemerintah hari ini? Harus kita akui pemerintahan hari ini itu ya kekurangan kelompok-kelompok politik seperti relawan-relawan politik untuk menjadi check and balances, untuk menjadi penyeimbang. Karena begitu banyak sekarang organisasi-organisasi besar, ormas-ormas agama besar, itu juga sudah siap bekerjasama dengan pemerintah, dan bahkan hampir 100% semua partai politik menjadi kekuasaan dan menjadi bagian dari kerjasama politik dengan pemerintah. Oleh karena itu, jika betul memang begitu banyak projo-projo di daerah itu kecewa dan mungkin marah akibat Budi Ari itu tidak lagi menjadi menteri, saya kira salurkan saja menjadi oposisi. Itu bagus sebenarnya untuk memberikan energi supaya di negara kita ini adalah sebuah negara yang ada check and balances di luar kekuatan politik parlemen. Bukannya Projo itu katanya punya jejaring politik yang cukup luas dan memiliki pengurus-pengurus yang militan. Saya kira di luar kekuasaan itu juga adalah niat baik, berkontribusi untuk bagaimana memikirkan dan ikut berkontribusi bagaimana menyongsong kepemimpinan, dan tentu saja untuk mendukung program-program pemerintah di masa-masa yang akan datang. Bagi saya ini adalah modal sebenarnya bagi Projo untuk menjadi oposisi. Meski kita dengarkan pernyataan Budi Ari, sekalipun tidak lagi jadi menteri, dicopot posisinya sebagai mantu presiden, katanya akan tetap kembali ke Projo dan akan terus bagaimana berjuang untuk bangsa dan negara, entah dengan cara apa.
tidak menegaskan secara eksplisit akan menjadi oposisi, meski ada beberapa dugaan-dugaan kekecewaan pengurus daerah itu bermunculan karena ketua umum mereka tidak lagi menjadi bagian dari pembantu presiden. Itu poin yang pertama dalam artikel yang diunggah 3 hari yang lalu di akun Instagram resmi Projo, yang diberi judul adalah Projo menentukan sikap pasca Jokowi. Ada poin yang kedua yang menurut saya menarik dalam artikel itu, yaitu adalah Projo di persimpangan jalan, titik 2, yaitu bagaimana ada begitu banyak desakan-desakan supaya Projo itu bertransformasi atau mengubah dirinya menjadi partai politik. Ini justru yang saya sebut sebagai poin paling menarik. Selama ini kan banyak sekali klaim, ya, itu klaim yang selalu dimunculkan oleh kawan-kawan relawan politik Projo ini, bahwa mereka itu adalah relawan yang paling solid, mampu mengantarkan pemenangan presiden berulang-ulang 2014, 2019, 2024, 2024, dan periode 2029. Kalau klaim itu betul, maka saya kira sangat mantap. Bisa dibuktikan dengan cara menjadi partai politik. Bukankah dengan cara menjadi partai politik, Projo ini nanti bisa melakukan apapun di negara kita? Karena suka tidak suka di negara kita, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pejabat publik, ya harus melalui partai politik. Undang-undang pemilu menyebutkan calon presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Begitupun misalnya untuk menjadi anggota DPR RI, itu juga harus diusung melalui partai politik. Jadi kalau memang betul Projo itu memiliki jejaring kekuatan politik networking yang solid, dan yang paling penting adalah memiliki relawan-relawan yang militan dari pusat hingga daerah, ini adalah momen yang sangat tepat sebenarnya bagi Projo untuk menjadi partai politik. Bukankah Projo punya segala-galanya? Mereka punya ketua umum, mereka punya struktur pengurus di level pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Tunggu apa lagi? Tinggal diformalkan menjadi partai politik. Dan kita tahu bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, di 2029 nanti ambang batas presiden atau syarat untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden itu udah nol. Syaratnya cuma satu, bahwa setiap partai politik yang dimana partai politik itu adalah peserta pemilu, dia boleh ikut pemilu, maka dia sudah berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan juga berhak untuk mengusung calon anggota legislatif. Bukankah ini kemewahan bagi Projo kalau menjadi sebuah partai politik? Bisa punya jagoan di pilpres, tidak perlu ikut kanan, tidak perlu ikut kiri, tidak perlu ikut figur putih, biru, kuning, coklat, dan seterusnya. Projo cukup independen bagaimana menentukan arah politik mereka di masa-masa yang akan datang. Tentu kalau Projo menjadi sebuah partai politik, inilah yang kemudian sedang ditunggu-tunggu oleh publik, bahwa klaim-klaim politik bahwa Projo itu solid, bahwa Projo itu punya mesin politik yang militan, jejaringnya itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah momen pembuktian bagaimana sebenarnya Projo itu adalah sebuah relawan yang kalau dia berubah menjadi partai politik, dia akan bukan hanya lolos ke parlemen, tapi juga akan menjadi kekuatan politik yang sangat layak untuk diperhitungkan. Bagi saya ini mantap, dan saya sebenarnya sejak lama, saya sudah bicara di berbagai begitu banyak tempat, relawan-relawan politik, bukan hanya Projo. Kalau betul punya sumber politik, kalau betul punya resource politik, punya kapasitas, punya kompetensi, punya jaringan, punya kekuatan, punya relawan-relawan militan, buktikan dengan cara menjadi partai politik. Karena dengan cara menjadi partai politik itulah akan diukur bagaimana kekuatan politik itu. Kalau cuma relawan, sorry to say, ya, kekuatan politiknya kan hanya sebatas klaim. Kekuatan politiknya tidak bisa diukur, misalnya karena relawan ini tidak punya perwakilan DPR RI, tidak punya perwakilan DPR provinsi, kabupaten, dan kota, dan tentu tidak punya jagoan yang kemudian berdasarkan partai yang berdasarkan dari relawan itu. Oleh karena itu, kalau memang betul Projo itu banyak sekali desakan-desakan dan permintaan untuk menjadi partai politik, ini adalah momen yang cukup pas. Di 2029 adalah momen yang cukup bersahabat karena ada ambang batas parlemen yang bukan lagi 4%. Kita tinggal nunggu DPR dan pemerintah. Ambang batas parlemen ini berapa persen? Apakah 3%? Apakah 3,5%? Ataukah di bawah 3%? Intinya adalah untuk lolos ke parlemen di 2029 nanti, itu tidak terlampau berat dibandingkan dengan pileg-pileg sebelumnya. Bukankah ini kesempatan bagi Projo? Bukankah ini adalah
waktu yang mesti dimanfaatkan secara maksimal supaya Projo itu menangkap pesan ini dan dia nanti bisa berkompetisi di pileg. Dan yang paling penting, ambang batas presiden 0%. Kalau Projo lolos verifikasi faktual, bisa ikut pemilu. Projo pun sudah punya jagoan dalam Pilpres 2029, siapapun yang diusung. Itulah yang paling banyak ditunggu oleh publik, ketimbang ada amarah dan kekecewaan yang tidak tersalurkan hanya gara-gara misalnya Pak Budi Ari itu diganti. Segeralah Projo itu bertransformasi menjadi partai politik. Ini adalah momen pembuktian bahwa Projo itu memang solid, Projo itu memang mantap, Projo itu memang punya jejaring dan relawan yang cukup militan dan sangat layak untuk diperhitungkan. Caranya dengan menjadi partai politik. Karena tanpa itu semua, tentu klaim apapun yang dimiliki oleh Projo, ya tentu sangat mudah mungkin didebat dan bahkan bisa dibantah oleh siapapun. Karena sorry to say, relawan itu kan tidak punya kartu keanggotaan. Karena relawan itu tidak bisa dicek bagaimana untuk menjadi kader ataupun menjadi pengurus, terutama yang tersebar di berbagai tempat dan berjejaring di tingkat RT RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi alat untuk mendeteksi kekuatan politik itu adalah melalui partai politik. Dan yang terakhir, kalau Projo jadi partai, menang pemilu, suka-suka. Mau menterinya 2 periode, 3 periode, itu nggak ada soal. Itu artinya apa? Dengan cara menjadi partai politik lah, Projo itu bisa menikmati kekuasaan yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya sebatas menjadi relawan, agak rumit sebenarnya bagi Projo untuk terus menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah kekuatan politik. Dan terbukti setelah ganti rezim, setelah ganti presiden, setelah ganti kekuasaan, Ketua Umum Projo, relawan yang katanya paling solid di negara ini, diganti belum genap 1 tahun. Itu artinya apa? Kalkulasi politik relawan di pemerintahan hari ini dan mungkin di periode-periode yang akan datang itu dianggap tidak terlampau penting. Dan yang dianggap penting itu adalah kekuatan partai politik. Kita tunggu bagaimana sikap politik dan arah kebijakan Projo setelah ketua umum mereka, Pak Budi Ari, tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Apakah akan menjadi oposisi ataukah lebih realistis menjadi partai politik? Bagi saya, apapun pilihan Projo, bagi saya selalu menarik untuk kita nanti. Terutama kalau betul Projo itu adalah menjadi partai politik. Nanti akan kelihatan seberapa kuat dan seberapa hebat Projo itu memenangkan pertarungan politik di Pilpres, di Pileg, ataupun di pemilihan kepala daerah. Salam politik syaun pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.